Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Piananta dengan NPM 2413025447 dari kelas PTI 24A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ini, polygon clipping algorithm dalam mata kuliah grafika komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih polygon clipping algorithm itu. Polygon clipping adalah proses memotong sebuah polygon sehingga hanya bagian yang berada di dalam area tampilan atau clipping windows yang ditampilkan, sementara bagian yang berada di luar windows atau di luar jendela akan dihilangkan. Polygon sendiri adalah bentuk bidang yang terdiri dari serangkaian titik sudut atau vertex yang dihubungkan oleh garis atau edge. Dalam clipping, polygon dapat dipotong terhadap batas-batas windows sehingga menghasilkan polygon baru yang hanya berisi bagian dalam windows. Nah, bagaimana sih cara kerja dari polygon clipping sini? Nah, proses clipping polygon lebih kompleks dibandingkan clipping garis karena melibatkan banyak sisi dan sudut. Secara umum, clipping polygon dilakukan dengan cara yang pertama, memproses setiap edge polygon satu persatu terhadap setiap sisi clipping windows. Ada sisi kiri, kanan, atas, dan bawah. Lalu yang kedua, menentukan titik-titik potong antara edge polygon dengan sisi windows jika edge tersebut memotong batas windows. Lalu yang ketiga, menyimpan vertex yang berada di dalam windows dan mengganti vertex yang berada di luar dengan titik potong pada batas windows. Lalu yang keempat, menghasilkan polygon baru yang merupakan hasil clipping yang hanya berisi bagian dalam windows. Nah, di sini saya akan menjelaskan algoritma polygon. Nah, sebenarnya tuh algoritma polygon clipping ini ada beberapa. Di sini saya akan menjelaskan yang terkait algoritma Sutherland-Hoffman. Nah, algoritma Sutherland-Hoffman adalah salah satu metode standar untuk memotong polygon berbentuk sembarang dengan jendela pemotongan persegi panjang. Pemotong Sutherland-Hoffman sebenarnya mengikuti strategi bagi dan taklukan. Ia membagi masalah pemotongan polygon terhadap jendela pemotongan menjadi sub-masalah yang identik. Nah, sub-masalahnya itu apa? Sub-masalahnya adalah memotong semua tepi polygon atau pasangan titik sudut secara berurutan terhadap satu tepi pemotongan terhingga. Outputnya adalah himpunan tepi yang dipotong atau pasangan titik sudut yang berada di sisi terlihat dari tepi tersebut. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk menampilkan hanya bagian polygon yang berada di dalam jendela. Setiap bagian polygon yang melebihi batas jendela akan dipotong untuk memastikan polygon pas dengan rapi di dalam area tampilan. Nah, ini contohnya. Polygon itu bisa ada di luar ya, dari tampilan jendelanya. Nah, ini yang sebelah sini, sebelah kanan polygon setelah di-clipping atau dipotong. Nah, algoritma Sutherland-Hoffman memotong polygon satu sisi pada satu waktu. Proses pemotongan melibatkan 4 tahap. Yang pertama, pemotongan kiri. Yakni memotong bagian polygon yang berada di luar tepi kiri jendela. Yang B, pemotongan kanan. Memotong bagian polygon yang berada di luar tepi kanan jendela. Lalu yang C, pemotongan atas. Ini memotong bagian polygon yang berada di luar tepi atas jendela. Lalu yang D, pemotongan bawah. Memotong bagian polygon yang berada di luar tepi bawah jendela. Ciri khas utama algoritma ini adalah bahwa output dari setiap langkah pemotongan menjadi input untuk langkah berikutnya. Nah, dengan cara ini tuh, pada akhir keempat langkah, bagian polygon yang berada di luar jendela akan dihapus. Jadi dia tuh hanya menyisakan sisi dalam polygon aja. Nah, algoritma Sutherland-Hoffman ini memotong setiap tepi polygon berdasarkan hubungannya dengan jendela pemotongan. Algoritma ini juga mengikuti serangkaian aturan untuk menentukan bagian mana dari polygon yang akan dipertahankan dan bagian mana yang akan dibuang. Nah, dalam proses ini tuh dapat dibagi menjadi 4 kasus. Yang pertama, tepi dari dalam keluar. Nah, jika tepi polygon bergerak dari dalam jendela keluar jendela, titik di mana tepi tersebut keluar dari jendela dihitung. Nah, titik ini akan menjadi bagian dari polygon yang dipotong. Bagian tepi yang berada di luar jendela akan dibuang, seperti penjelasan sebelumnya.
Lalu untuk yang kedua, tepi dari luar ke dalam. Jika tepi bergerak dari luar ke jendela dalam, ke titik di mana tepi masuk ke jendela dihitung. Kemudian titik ini dan vertex berikutnya di dalam jendela dipertahankan. Bagian di luar jendela akan dibuang. Lalu untuk kasus ketiga, tepi sepenuhnya di dalam. Jika seluruh tepi poligon berada di dalam jendela, kedua vertex tepi dipertahankan. Lalu untuk kasus yang keempat, tepi sepenuhnya di luar. Jika tepi sepenuhnya berada di luar jendela, tepi tersebut dibuang sepenuhnya. Nah, keempat kasus ini memungkinkan algoritma untuk memproses setiap tepi poligon dan menentukan apakah tepi tersebut harus disimpan, atau dipotong, atau disimpan sebagian. Proses ini tuh diulang untuk keempat tepi jendela, dari kiri, kanan, atas, ataupun bawah. Lalu, adapun langkah-langkah algoritma Sutherland Huffman ini. Algoritma Sutherland Huffman ini bekerja melalui serangkaian operasi pemotongan. Setiap langkah-langkah menggunakan output dari langkah sebelumnya sebagai inputnya. Nah, di sini udah saya tulis contoh-contohnya, kayak yang pertama tuh pertimbangkan poligon dan jendela di mana kita akan menerapkan pemotongan. Jendelanya nih di tengah-tengah antara poligonnya ya. Nah, langkah pertama tuh pemotongan kiri atau left clipping. Pada langkah pertama, algoritma memotong poligon terhadap sisi kiri jendela atau windows. Bagian manapun dari poligon yang melampaui batas kiri jendela akan dipotong atau dihilangkan. Hasil dari langkah ini adalah poligon yang telah terpotong, kemudian akan digunakan sebagai input untuk langkah berikutnya. Nah, kali ini pemotongan kiri pada bagian poligon kiri, bagian sebelah sini, pada bagian sebelah sini dipotong ya. Nah, pada bagian di sini sebelah potong, lalu hasilnya kayak gini. Sebelah kiri kan udah nggak ada. Lalu yang kedua, pemotongan kanan atau right clipping. Nah, selanjutnya algoritma memotong poligon terhadap sisi kanan jendela atau windows. Prosesnya serupa dengan pemotongan kiri. Kali ini bagian manapun dari poligon yang berada di luar batas kanan akan dipotong. Dan hasil dari langkah ini kembali digunakan sebagai input untuk langkah berikutnya. Jadi dari yang sebelumnya, yang dari sebelah kiri, bagian kanan ini bagian kanan ini kita potong karena dia di bagian sebelah kanan. Udah jadinya kosongkan sebelah kiri dan kanannya kosong. Lalu yang ketiga ada pemotongan atas atau top clipping. Pada langkah ketiga, algoritma melakukan pemotongan atas. Bagian-bagian dari poligon yang berada di atas batas atas jendela akan dipotong. Poligon hasil pemotongan ini kemudian diteruskan ke langkah terakhir. Karena di pemotongan atas atau top clipping, jadi yang dipotong itu bagian atasnya terlebih dahulu. Bagian atas ini. Nah, bagian pokoknya itu setelah tepi garis ya, di luar tepi garis dia akan memotong, jadinya seperti ini. Lalu langkah yang keempat, pemotongan bawah atau bottom clipping. Algoritma memotong poligon terhadap sisi bawah jendela atau windows. Bagian manapun dari poligon yang melampaui batas bawah akan dipotong. Hasil akhirnya adalah poligon yang telah dipotong dan kini sepenuhnya berada di dalam jendela. Dan ini hasil akhirnya. Oke, ini untuk contoh soal yang lainnya. Contoh algoritma pemotongan poligon Sutherland Huffman. Nah, diberikan sebuah jendela berbentuk persegi panjang dan sebuah poligon berbentuk persegi dengan titik-titik sudut sebagai berikut: V1 25,30, V2 40,45, V3 55,30, V4 40,15. Jendela pemotongan atau windows didefinisikan dengan X-min 30, X-max 50, Y-min 20, Y-max 40. Nah, jika digambarkan jendela akan membentuk persegi A, B, D, C. Kayak gini. Titik A, B, C, D. Nah, selanjutnya adalah melakukan pemotongan poligon menggunakan algoritma Sutherland Huffman. Langkah pertama, pemotongan kiri, X-min 30. Nah, dia itu dibuat dengan memotong terhadap batas kiri. Sini ya, batas kirinya. V1 25,30 ke V2 40,45. Sisi ini melintasi dari luar jendela kiri ke dalam jendela. Maka kita hitung titik potongan dan ubah menjadi P
V 30,35 dan V2 40,45. Lalu V2-nya 40,45 ke V3 55,30. Sisi ini sepenuhnya berada di dalam kanan dari batas kiri, jadi tidak perlu dipotong. V2 dan V3 sebelah sini, V2 dan V3. Lalu V3 itu 55,30 ke V4 40,55. Ke V4 40,15. Ini sama, sisi ini juga berada di dalam, jadi tidak perlu dipotong. Lalu itu yang terakhir V4 40,15 ke V1 25,30. Sisi ini melintasi dari dalam keluar kiri. Maka kita hitung titik potongnya dan ubah menjadi Q sama dengan 30,25 ke P sama dengan 30,35. Maka hasilnya seperti ini. Nah, lalu yang kedua untuk pemotongan kanan atau X-max 50. Ini sama aja ya. V2-nya 40,45 ke V3 55,30. Sisi ini melintasi batas kanan. Kita hitung titik potong dan ubah menjadi V2 sama dengan 40,45 ke R sama dengan 50,35. Lalu V3 ke V4 kita potong juga. Nah, hasil potongannya itu menghasilkan S sama dengan 50,25. Maka hasilnya seperti ini. Nah, lalu untuk langkah ketiganya pemotongan atas atau YMAX. YMAX sama dengan 40. Sekarang kita potong terhadap batas atas. Nah, potongan ini dilakukan pada segmen V ke V2 dan V2 ke R. Titik potong yang dihasilkan tuh T sama dengan 35,40 dan U sama dengan 45,40. Lalu yang keempat, pemotongan bawah atau ini ya, bottom clipping, YMIL sama dengan 20. Terakhir, kita potong terhadap batas bawah. Bagian bawah melibatkan segmen Q ke V4 dan V4 ke S dengan titik potong V sama dengan 35,20 dan W sama dengan 45,20. Ini hasilnya. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Poligon hasil pemotongan adalah bagian dari poligon awal yang sepenuhnya berada di dalam jendela. Kayak X-30, tadi kan sudah disebutkan bahwa X-30, X-max 50, Y-20, Y-max 40. Nah, titik-titik potong seperti P, Q, R, dan S, T, U, V, dan W membentuk poligon baru yang menjadi hasil akhir dari algoritma ini. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya, polygon clipping sendiri merupakan proses penting dalam grafika komputer yang bertujuan untuk memastikan hanya bagian polygon yang berada di dalam area tampilan atau clipping Windows yang ditampilkan. Hal ini sangat krusial agar rendering objek menjadi lebih efisien, menghindari proses menggambar bagian-bagian yang terlihat, serta menjaga keakuratan tampilan visual. Algoritma Sutherland adalah salah satu metode clipping polygon yang paling banyak digunakan karena kesederhanaannya dan efektivitasnya dalam memotong polygon terhadap jendela persegi panjang. Nah, setiap tahap clipping menghasilkan polygon sementara yang menjadi input untuk tahap berikutnya. Dan sehingga pada akhirnya diperoleh polygon hasil clipping yang sepenuhnya berada dalam Windows. Keunggulan dari algoritma ini adalah kemampuannya untuk menangani berbagai kasus posisi edge polygon, baik yang bergerak ke dalam keluar ke dalam, sepenuhnya di dalam maupun sepenuhnya di luar Windows, dengan aturan yang jelas dan konsisten. Hal ini tuh menjamin bahwa polygon yang dihasilkan tetap valid dan sesuai dengan batas tampilan. Nah, meskipun algoritma ini sangat efektif untuk polygon sederhana dan jendela clipping berbentuk persegi panjang, algoritma ini tuh memiliki keterbatasan dalam menangani polygon yang sangat kompleks, seperti polygon yang berlekuk atau dengan lubang. Untuk kasus tersebut, algoritma lain seperti Euler-Alternaton lebih sesuai. Secara keseluruhan, algoritma Sutherland memberikan solusi praktis dan efisien untuk masalah polygon clipping dalam banyak aplikasi grafika komputer, mulai dari rendering, grafis 2 dimensi, hingga sistem CAD dan game. Dengan memahami prinsip kerja dan implementasinya, pengembang dapat mengoptimalkan proses rendering dan meningkatkan performa visualisasi secara signifikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan terkait materi polygon clipping algoritma ini. Saya mohon maaf jika terdapat salah penyampaian atau salah kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.